warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya dari Universitas Pamulang, Teknik Mesin semester 7. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan tentang pelajaran saya, yang dimana saya ambil judulnya yaitu Sistem Perawatan dan Pemeliharaan Indoor. Pengertian perawatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan perawatan adalah suatu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan siap pakai. Secara garis besarnya, itu pengertian dari perawatan dan pemeliharaan. Perawatan merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh pengguna, biasanya untuk mencegah berbagai kerusakan kecil maupun besar. Pada umumnya perawatan dilakukan terbagi menjadi biasanya mingguan, ada yang bulanan, ada juga yang tahunan. Dan perawatan ini ada jenis-jenisnya. Biasanya yang dilakukan dalam perawatan dan pemeliharaan ini yang paling kecil yang paling kita ketahui pengecekan dalam oli, cairan fluida, dari selang-selang fluida itu sih biasanya perawatan yang sering dilakukan dalam sistem hidrolik ini. Tak lupa lagi kadang suka mengecek seal, piston, dan lain-lainnya. Tujuan perawatan. Tujuan perawatan adalah memperpanjang umur dari hidroliknya ini sendiri, menjamin tingkat ketersediaan yang optimal dari fasilitas hidrolik, menjamin kesiapan operasional, dan untuk pemakaian darurat serta menjamin keselamatan operator dan pemakaian fasilitas. Nah, tujuan dari perawatan ini secara garis besarnya yaitu menghindari kegiatan yang bisa membahayakan operator, terus mencegah terjadinya mogok mendadak, mencegah terjadinya insiden kecelakaan, dan pemakai fasilitas produksi pun lebih lama. Dan itu salah satu tujuan perawatan, tujuan utama perawatan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis perawatan dan pemeliharaan hidrolik. Di antaranya saya sudah tulis ada 3 di sini, yaitu ada breakdown maintenance, yaitu adalah perawatan yang dimana dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin hidrolik sehingga mesin tidak dapat beroperasional. Nah, pada garis besarnya ketika hidroliknya sudah rusak atau sudah mengalami mogok, dan perawatan ini dilakukan gitu. Perawatan ketika benar-benar sudah tidak bisa digunakan hidroliknya itu. Yang kedua ada preventive maintenance. Itu disebut juga dengan perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin. Jadi sebelum operasional biasanya perawatan ini dilakukan, yaitu dengan cara mengecek fluida, mengecek kesediaan hidroliknya itu, mengecek seal-seal, mengecek selang-selang untuk mencegah terjadinya kerusakan saat hidroliknya itu digunakan. Yang ketiga ada corrective maintenance, yang dimana perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi kembali. Nah, contoh dari perawatan ini ketika misalnya ada selang yang bocor atau ada cairan fluida yang rembes pada seal-seal itu segera diganti. Nah, ini yang disebutkan perawatan corrective maintenance. Di sini juga ada manfaat dari perawatan hidroliknya itu, pasti dari perawatan ada manfaatnya. Beberapa manfaatnya sudah saya tuliskan. Yang ke satu, memperkecil terjadinya penurunan performa hidroliknya itu sendiri. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya reparansi berskala besar. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran biaya kerusakan atau pergantian hidrolik.
Jadi ketika dirawat dengan baik, mesin hidrolik akan awet dan tidak rusak dengan secara mendadak yang biasanya menggantinya itu secara besar-besaran gitu. Dan mungkin itu manfaat dari perawatan hidrolik. Dan salah satunya pun pastinya umur hidrolik akan lebih tahan lama. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang dan salah kata saya minta mohon maaf. Eh, Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.